Oki and welcome back to my channel. 안녕하세요, 저는 Oki입니다. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang particle object, yaitu e dan r. Particle object itu apa sih? Particle object adalah sebuah partikel yang menandakan objek. Jadi untuk bahasa Indonesia biasanya susunannya adalah SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi kalau dalam bahasa Korea itu adalah SOP. Sama kayak bahasa Jepang, yaitu SOP. Kalau kalian sebelumnya udah pernah belajar bahasa Jepang dan sekarang lagi belajar bahasa Korea, kalian pasti lebih gampang deh belajarnya karena mirip-mirip. Aku yang sebelumnya pertama ini belajar bahasa Korea meskipun belum lancar dan masih harus banyak belajar. Aku di kuliah ambil bahasa Jepang karena nggak ada bahasa Korea. Jadi aku belajar bahasa Jepang dan menurutku itu lebih gampang karena susunannya juga mirip. Jadi buat kalian yang udah pernah belajar bahasa Jepang, aku mau ngasih tahu kalian sebenarnya di dalam bahasa Jepang e sama r itu seperti apa sih. Jadi e dan r dalam bahasa Jepang adalah o. Contohnya saya makan apel. Dalam bahasa Korea adalah 저는 사과를 먹어요. 저는 사과를 먹어요. 사과를. Jadi di sini r-nya ada di apelnya. Sama seperti bahasa Jepang, yaitu watashi wa ringo wo tabemasu. Jadi setelah kata apel, yaitu ringo, itu ada o, yaitu yang menandakan sebuah objek. Jadi o dalam bahasa Jepang itu sama dengan e dan r dalam bahasa Korea. Oke, buat kalian yang belum pernah belajar bahasa Jepang, aku bakal ngajarin kalian, jadi tenang aja. Jadi ketika sebuah kata berakhiran dengan konsonan, kita pakai e. Dan ketika sebuah kata berakhiran dengan vokal, kita pakai r. Oke, kita masuk ke contoh kata yang berakhiran dengan konsonan, yaitu pap, yang artinya nasi. Pap berakhiran dengan tiup, dan itu adalah sebuah konsonan, maka kita pakai e. Pap ditambah e, jadinya papel. Papel. Oke, kita lanjut ke contoh yang berakhiran dengan vokal, yaitu sagwa. Sagwa artinya apel. Sagwa berakhiran kata a. Dan a adalah sebuah vokal, makanya kita pakai r. Sagwa, r, sagwa, r. Kalau kalian nganggap sagwa berakhiran dengan kata wa, itu juga nggak apa-apa karena wa adalah bagian dari vokal rangkap. Jadi tetap sama-sama vokal. Nah, dalam beberapa kasus orang Korea itu nggak pakai partikel objek e dan r. Kenapa? Karena menurut mereka itu kepanjangan. Dan tanpa e dan r, mereka udah tahu bahwa itu adalah sebuah objek. Contohnya adalah yang udah aku sebutin tadi, yaitu 저는 사과 먹어요. 저는 사과 먹어요. Di sini aku nggak nambahin r lagi. Tapi kalian pasti udah tahu kalau objek yang aku bicarain adalah apel. Karena artinya adalah saya makan apel. 저는 사과 먹어요. Tapi kalau preferensi kalian mau nambahin e atau r, itu juga nggak apa-apa. 저는 사과를 먹어요. Oke, jadi aku mau ngasih tahu sebenarnya bukan indikator, tapi kayak tips kalian harus pakai e atau r itu gimana. Ini sebenarnya sesuai preferensi kalian, tapi aku mau ngasih tahu contoh berikut ini. Jadi susunan dalam bahasa Korea itu kan SOP. Ada subjek, objek, dan predikat. Jadi di sini objek dulu, baru predikat. Di sini ketika objek dan predikatnya itu semakin jauh, misal di tengah-tengahnya itu ada kayak keterangan tempat, keterangan waktu, baru belakangnya adalah P, yaitu predikat, biasanya adalah kata kerja, maka e dan r semakin diwajibkan. Jadi sebenarnya nggak wajib sih, tapi kayak itu memudahkan kalian untuk recognize, untuk mengetahui bahwa kata yang kalian bicarain ini adalah sebuah objek. Oke, daripada pusing-pusing, aku mau ngasih tahu contohnya. Jadi contoh yang pertama adalah 텔레비전 봐요. 텔레비전 봐요. Artinya adalah saya menonton TV. Di sini nggak ada 저는 karena sebenarnya tanpa 저는 pun kita udah tahu bahwa ketika kita ngomong 텔레비전 봐요, itu kita udah ngomong ke orang yang kita ajak ngomong bahwa saya menonton TV. 텔레비전 봐요. 텔레비전 nggak aku kasih tambah partikel objek karena udah jelas bahwa saya menonton TV. Tapi kalau preferensi kalian mau nambahin e atau r, itu nggak apa-apa. Jadinya 텔레비전을 봐요. Beda kasus kalau kalimatnya panjang banget kayak gini. 텔레비전을 일주일에
몇 번 봤어요? 텔레비전을 일주일에 몇 번 봤어요? Artinya adalah berapa kali dalam seminggu kamu itu nonton TV. Jangan lupa ini adalah formal karena ada yo di belakangnya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa television dan 봐요 itu jaraknya jauh banget. Ada keterangan-keterangan yang lain di dalamnya. Makanya di sini kita tambahin partikel objek yaitu el atau r. Karena television berakhiran dengan nian, maka kita pakai el. television을 일주일에 몇 번 봤어요? Jadi intinya adalah kalian gak apa-apa nggak pakai partikel objek el atau r kalau kalimatnya itu cuma pendek. Kayak yang tadi aku bilang, saya menonton TV. Tapi kalau udah cukup panjang, gak usah yang sepanjang tadi juga, kalian itu lebih baik pakai el atau r. Oke, gimana? Udah paham atau belum? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau rekomendasi atau saran, kalian bisa put your comment down below. Alright guys, hope you have a great day and a great week. And don't forget to fight for your dreams. 안녕!